Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 5 September 2024. Untuk market hari ini di minggu terakhir ya, nanti malam jangan lupa kita akan ada berita tentang NFP yang kemungkinan ini akan membawa volatilitas dan fluktuasi harga gold mungkin di range yang berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Karena kalau kita tahu bahwa untuk sekitar 1 minggu ini harga gold sideways antara 2680 sampai dengan di 2630-an ya. Nah, kalau kita lihat daily-nya sendiri, dia sedang sideways di atas. Setelah kemarin saya analisa bahwa di sini dia membentuk pola ya, candle ini bentuk pola, kemudian dia naik dan sekarang dia sedang konsolidasi. Dia memang tertahan di R2 period sebelumnya dan dia juga tertahan di R3 period 2 sebelumnya. Kalau ini break ke atas, menurut saya gold akan potensi menuju ke all time high lagi ya di area sekitar 2730-an. Tapi memang kalau 2680-nya tidak tertembus, kemungkinan dia akan kembali ke 2630 atau bahkan sampai 2600. Menurut saya range-nya antara 2730 sampai dengan 2600-an. Kalau kita lihat H1, semalam ada berita jobless claim ya yang agak semalam itu ada berita Pak, semalam itu beritanya apa ya? Jobless claim. Jadi semalam itu ada rilis berita jobless claim yang membuat harga emas itu sempat ada gap down ya di beberapa market. Dia lompat setelah itu tapi dia di reject naik. Nah, menurut saya karena dia memang harga gold ini masih dalam konsolidasi atau sideways antara tadi ya, di daily kita sudah bisa lihat sekitar di 2680 atau 2670 sampai dengan di 2640. Kemarin bikin ekor sampai dengan 37 ya. Tapi memang pertaruhannya itu berada di pivot. Pivot ini berada di 2652 atau kemudian ada R1 periode sebelumnya di 2650-an. Area ini 50 sampai dengan 55 lah ya. Ini adalah area menurut saya ada area retracement. Kalau misalnya ini gagal ditembus ke bawah ya, meskipun dia sempat turun tapi nutupnya kan tetap di atasnya pivot. Jadi ini area yang sangat kuat. Potensinya gold itu kalau naik ya dia minimal ke 2676 atau ke sini di 2690 atau 2700-an, atau bahkan itu tadi kalau dia break ke area di bawahnya 2635 kemungkinan gold akan menyentuh ke 2619 atau 2600. Nah, sampai dengan siang ini menurut saya dia akan konsolidasi ya. Biasanya market Asia sampai dengan market Eropa itu arahnya masih belum jelas mau ke sana, mau kemana, tapi cenderung lebih ke collect buy atau collect sell. Jadi dia akan konsolidasi dulu, baru dia akan break setelah sesi Amerika dan dibarengi juga dengan nanti malam ada non farm payroll. Itu untuk gold. Menurut saya kalau misalnya kita memanfaatkan sideways-nya, kita bisa sell di area ini tadi ya 2663 sampai 2660. Nanti take profitnya bisa di sekitar 2655 sampai 52. Kalau misalnya mau ambil posisi buy, itu tunggu ketika dia berada di area 2645-an ya. Nanti take profitnya bisa di sekitar 2650-an. Jadi 2650 ini adalah area tengah-tengah. Kalau dia berada di atasnya bisa sell, kalau berada di bawahnya bisa buy. Itu untuk oil. Kemudian yang menarik kita akan lihat grafiknya oil ya. Setelah beberapa hari kita prediksi oil, ada pattern double bottom, kemudian dia juga kalau di bawah 70 kita sudah bisa buy. Nah, semalam ini firm ya, dia ketika tembus neckline-nya double bottom di area
ini 71.6 sampai dengan 72, oil itu langsung break, dan dia dalam tarian satu candle dia langsung menuju ke harga 74. Secara indikator pivot dia memang ada tertahan di resisten 1 di 73.3 ya. Nah, ini dia sempat break sebentar, tapi ini dia mulai akumulasi harga menurut saya di sekitar 73.3 sampai dengan ini 74. Ini kalau break menurut saya dia potensi targetnya double bottom ya di sekitar 75. Menurut saya masih potensi ke 75. Cuman memang dia sudah berada di resisten. Kalau mau ambil posisi buy bisa mungkin menunggu sedikit. Posisi buy pertama bisa di 73.3. Kemudian selanjutnya kalau misalnya dia turun di area 72 atau 71.8, di sini bisa buy untuk yang average yang posisi kedua. Kalau kita lihat H1 masih potensi untuk koreksi turun dulu ya, karena memang dia sudah polanya ini kenaikan pertama 1, kemudian ini kenaikan kedua yang sore kemarin ya, kemudian ketika sesi Amerika semalam dia naik sampai dengan hari ini. Menurut saya dia akan potensi turun dulu, jadi tunggu di 72.2 kalau mau masuk buy, kemudian selanjutnya di area sini di sekitar 70-an ya, atau 70.4 kalau turun ke situ bisa ambil posisi buy lagi. Oil lebih aman untuk ambil posisi buy selain dari harganya memang masih sideways ya, masih potensi dia akan mencapai 80. Secara fundamental oil ini juga ketika ada perang harga oil potensi untuk naik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat Bitcoin. Bitcoin ini cukup menarik, dia berada di area tengah-tengah sideways ya, sahabat gadis forex. Angka 60 ini sebenarnya Bitcoin ini sangat available untuk pengambilan posisi ya, sangat gampang dibaca karena dia sideways antara area 70-an ya, 70-an, tapi dia semakin nurun. Ini kemarin turun ke 69, sekarang turun ke 66, dan bawahnya itu di area 50. Jadi dia itu sideways di antara 70 sampai 50-an. Jadi harga 60 ini adalah harga dia di middle, di tengah-tengah atau 50%-nya. Makanya ketika dia berada di harga 60, dia biasanya itu konsolidasi cukup lama. Apakah dia akan berusaha naik lagi untuk bentuk pola double top kah, atau dia akan break, sudah dia ke bawah menjemput ke 55 atau sampai dengan 50 ya. Dan sekarang dia tertahan di area pivot. Kalau kita lihat H1 untuk Bitcoin, dia itu sideways atau konsolidasi di harga bawah di antara 659 ya, kemarin terendahnya 59.8 sampai dengan area 61. Kalau ini break atas, kalau di H1 ini kan berada di support 2, nanti tahanannya dia di sekitar ini 61 atau 60.9 sampai dengan 61.6. Kalau ini break atas, dia akan mencoba area 63, tapi kalau sudah di 63 menurut saya jangan buy lagi karena ada potensi dia akan rejection di sini ya. Ini setelah sideways, kemungkinan dia akan nyoba deket-deket 63, 62 poin something gitu ya. Kemungkinan dia akan turun lagi ke 59.3 atau bahkan sampai 57. Jadi Bitcoin ini cari pijakan atau cari harga untuk posisi sell menurut saya. Kalau di area sekarang ini masih konsolidasi, menurut saya paling ideal ya nunggu dia di area 62.7 ke atas, atau kalau dapat harga 63 di situ bisa sell. Kenapa saya memprediksinya sell? Karena menurut saya untuk Bitcoin ini masih di area sideways di time frame daily, dan itu cukup panjang ya, 70.000 sampai dengan 50.000 batas bawahnya. Area 60 ini adalah area tengah-tengahnya, sebenarnya masih bisa ambil buy dan sell, tapi lebih aman tunggu harga sell ya di area 62.7. Tapi kalau misalnya nggak dikasih dan dia turun ke area 58, 55, di sini bisa collect buy untuk Bitcoin. Nanti take profitnya bisa di area 65. Jadi itu analisa market hari ini. Jangan lupa nanti malam ada non farm payroll.
semua pair pasti akan bergerak fluktuatif. Jadi amankan transaksi kalian. Kalau ada posisi, jangan lupa pasang antisipasi, entah itu stop loss ataupun pending order, buy stop atau sell stop. Tetap cerdas dan tetap profit. See you. Bye-bye.